Halo, gue Danang. Saya Ashira Zamita. Mau ngajak siapapun yang lihat video ini untuk like and subscribe. Kalau perlu dibagiin ke teman-temannya. Channel YouTube Time Travel. Kenapa? Karena saatnya kita sadar sebesar apa bangsa kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke Time Travel. Sukses! Ken Arok itu kan orangnya supel, Bergaul ke siapa aja. Salah satunya ke Empu Gandring. Nah, satu keris yang memang benar-benar dibikin Empu Gandring itu istimewa ya buat Ken Arok, bisa bercahaya kerisnya sebenarnya itu. Yang memiliki siapa ini, yang membunuh sebenarnya siapa antara dua itu keris? Penyelidik Apakah Mas. iya penyelidik, apakah punya Kebo Ijo apa punya Ken Arok? Itu bukan satu orang maksudnya. Bukan hanya satu orang namanya Kebo Ijo, bukan. Tapi satu divisi pasukan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk para penonton setia channel Time Travel atas dukungan dan supportnya untuk channel kami. Terima kasih untuk subscribe, like, dan share-nya ya, teman-teman, untuk membantu mendukung channel kami untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Di episode ini Sobat Time Travel akan kami sajikan dengan cerita di masa lalu, ketika ada cerita tentang Ken Arok yang melakukan perebutan kekuasaan kepada Aku Tunggul Ametuk, salah satu bagian wilayah dari Kediri, yaitu di Tumapel. Nah, gimana Alif, menurut Alif tentang Ken Arok ini? Kita mau mulai dari mananya, Mas? Coba kita mulai, Sobat Time Travel, cerita ini dari sosoknya Ken Arok. Oke, baik. Jadi Sobat Time Travel, Mas Anton, sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita Ken Arok, mengenai sosoknya, mengenai perjalanannya, hingga ke penyerangan itu, ke kudeta, saya akan memberikan info kepada Sobat Time Travel bahwa saya sudah ke sana bersama dengan Mas Amin, sahabat kita, pelukis kita. Dan mengenai sosok Ken Arok, Ken Arok itu yang saya temuin, sosok beliau seperti orang Jawa, tapi bukan Jawa tulen wajahnya. Jadi seperti orang Jawa campur Sunda. Kemudian beliau itu punya tinggi, kira-kira tingginya sesaya 170 hingga 171 kurang lebih. Badannya itu berisi, lebih ke berisi tegap. Mukanya penuh dengan kewibawaan, karismatik. Dan lucunya, Ken Arok itu yang saya temuin, beliau adalah orang yang bisa dikatakan iseng ya, Mas? Jahil. Ya, kurang lebih kayak gitu. Perawakannya itu seperti itu. Beliau punya rambut yang lurus, tidak terlalu panjang. Ya, rambut laki-laki pada umumnya. Kemudian punya kumis tipis. Dan jadi waktu yang saya lihat, saya dan Mas Amin lihat itu Ken Arok dari masa kecil. Beliau itu orang yang pada umurnya pada saat itu masih anak-anak, termasuk
termasuk orang iseng, orang yang jahil Iya. kepada teman sebayanya. Bahkan ke orang yang sedikit lebih tua di atasnya. Masih jahil juga. Masih cukup jahil, Iya, terhitung oke. jahil. Dan jahilnya itu bukan jahil yang nakal, tapi ya jahil iseng lah gitu ya. Kemudian singkat cerita, Ken Arok ini senangnya bertapa. Senangnya bertapa. Bertapa, mengembara gitu ya, dari hutan ke gunung, ke pinggir sungai, ke goa, kayak gitu. Jadi memang dari kecil itu didikannya seperti itu. Walaupun tidak langsung dididik oleh orang tuanya seperti untuk menjadi seperti itu, tapi beliau sudah punya didikan langsung dalam dirinya. Kemudian singkat cerita, sampailah masanya pada saat beliau remaja, bertemulah dengan salah seorang pertapa juga, yang mana pertapa itu ternyata bisa dikatakan sebagai mantan dari seorang panglima di sebuah kerajaan zaman dulu. Oke. Nah, Ken Arok berguru dengan pertapa ini atau mantan panglima ini, berguru ilmu spiritual, ilmu peperangan, Keprajuritan lagi. prajurit dan Iya. sebagainya. Kemudian bertahun-tahun berguru dengan si pertapa ini, yang mana akhirnya Ken Arok sudah memiliki ilmu yang sangat-sangat banyak, baik dari segi ilmu alam, ilmu fisik, ilmu perang, maupun ilmu kebatinan, ilmu spiritual. Akhirnya ditambah dengan tapa beratanya itu, semendinya itu, Ken Arok akhirnya menjadi orang yang sakti lah, sakti mandraguna istilahnya gitu. Kemudian pulanglah Ken Arok ke tempat asalnya. Nah, pada saat itu Ken Arok memiliki teman, memiliki beberapa orang teman dekat. Iya. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya itu terseleksi dengan sendirinya. Ada yang intinya seleksi alam yang akhirnya ada satu orang dia yang akhirnya sangat dekat dengan Ken Arok. Iya, cocok dengan kepribadian Iya. Ken Arok. Akhirnya menjadi sahabat, istilahnya menjadi saudara juga. Kemudian orang ini yang nanti akan kita bahas Oh, di peristiwa besar itu. Iya. Tapi saya belum mau menyebutkan orangnya, inisialnya siapa. Oke. Yang pasti Ken Arok memiliki seorang sahabat yang setia istilahnya, yang kemana-mana bareng. Nah, kemudian pada saat Ken Arok di kampung halamannya itu, di situ memiliki penguasa wilayah, yang mungkin di sejarah, di legenda orang sudah banyak tahu namanya Tunggul Amatung. Tunggul Amatung ini orang yang penguasa yang bisa dikatakan orang yang semena-mena, penguasa yang semena-mena. Dia orang yang kasar, egois, dan pribadinya sangat tidak disukai oleh masyarakat. Ada satu perilaku dari Tunggul Amatung yang sangat-sangat masyarakat sekitar itu tidak sukai, adalah dia sangat ingin merebut perempuan yang dia sukai. Bagaimanapun caranya. Okay. Iya. Seperti itu. Kemudian ada salah satu anak perempuan dari seorang Brahmana, pertapa, resi, Brahmana ya, tokoh spiritual yang bernama Ken Dedes. Kemudian Ken Arok bersama dengan sahabatnya, mereka tuh supel, Mas. Disenengin masyarakat. Oh, sering bercerita. Iya. Karena Ken Arok ya orangnya sebenarnya walas asih, dermawan, baik, gampang nolong orang dan sebagainya. Kemudian akhirnya jadi ada circle, Mas, di masyarakat. Lalu muncullah berita-berita dari pihak
cerita masyarakat mengenai Tunggul Ametung. Bagaimana sih dia tuh memiliki kekuasaan tapi kok semena-mena dan sebagainya. Curhatlah ke Ken Arok, ke sahabatnya juga. Lalu yang salah satu momen cerita yang paling menjadi ibaratnya bisa menjadi faktor untuk kedepannya adalah cerita tentang Tunggul Ametung merebut paksa perempuan tersebut yang bernama Ken Dedes dari orang tuanya. Itu entah kenapa membuat hati Ken Arok seperti miris, kasihan, dan tapi di luar itu Ken Arok orang yang sangat ingin menegakkan keadilan istilahnya dari perbuatan si Tunggul Ametung ini. Nah, akhirnya singkat cerita dari curhatan-curhatan masyarakat dan sebagainya, Ken Arok memiliki niat untuk meluruskan apa yang selama ini Tunggul Ametung lakukan, meluruskan. Jadi mengingatkan bahwa kepemimpinannya tidak begitu disukai sama rakyat. Ya, gak boleh kayak gitu terus. Istilahnya begitu. Kemudian Ken Arok dan sahabatnya masuk ke ranah istana tersebut, ke keprajuritan. Itu gimana caranya Ken Arok bisa masuk ke wilayah Tumapel, istilahnya masuk menjadi bagian dari wilayah Tumapel? Yang saya dan Mas Amin lihat pada saat itu, Ken Arok beserta sahabatnya ini bisa masuk ke ranah istana lah ya, katakanlah istana. Ring satunya dengan cara orang dalam juga. Dari masyarakat itu kan ada yang bekerja jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada juga yang bekerja menjadi abdi dalam dan sebagainya. Dari situ Ken Arok punya link. Okay. Jadi sehingga cerita ya masuklah itu menjadi bagian dari prajurit Tumapel. Prajuritnya Tunggul Ametung. Di sisi lain Ken Arok punya misi bersama dengan sahabatnya ini. Misinya adalah meluruskan perbuatannya Tunggul Ametung. Awalnya begitu. Kemudian sembari Ken Arok bekerja menjadi abdinya Tunggul Ametung, menjadi prajuritnya bersama dengan sahabatnya Ken Arok ini, perbuatan Tunggul Ametung semakin menjadi jadi. Lalu timbullah hasrat dari Ken Arok, ini nggak bisa dibiarin. Kalau kayak gini terus, warga masyarakat akan terus tertindas oleh kekuasaannya, oleh pemimpinnya sendiri. Harusnya pemimpin itu mengayomi masyarakat. Yang saya dengar Ken Arok ngomong begitu. Kan Tunggul Ametung itu kan bukan orang yang sembarangan ya. Bagaimana penerimaan Tunggul Ametung terhadap Ken Arok di lingkaran istananya Tumapel? Yang saya lihat ya Mas, sebenarnya biasa aja. Karena Ken Arok tuh karena sudah mempelajari banyak ilmu dari gurunya itu yang mantan panglima, Ken Arok bisa istilahnya menyamar lah. Gitu. Mudah sekali dia bergaul dengan yang jadinya Tunggul Ametung menganggap Ken Arok sebagai istilahnya pemuda biasa yang ngelamar jadi prajurit kerajaan kayak gitu. Jadi biasanya. Nah, ketika kemudian Ken Arok punya niat bahwa ini Tunggul Ametung tidak bisa dibiarkan semena-mena seperti ini nih. Lalu apa strateginya dia sebenarnya? Sebenarnya yang saya lihat dan yang saya dengar sama dengan Mas Amin juga, setelah Ken Arok dan sahabatnya itu menjadi bagian dari kerajaan, menjadi bagian dari abdinya Tunggul Ametung, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa awalnya Ken Arok hanya ingin meluruskan dengan pelan-pelan, dengan cara yang baik-baik. Tapi semakin lama perbuatannya Tunggul Ametung itu semakin menjadi-jadi. Yang paling parah itu soal wanita. Itu parah. Yang ketika dia menculik Ken Dedes itu ya. Di luar itu ada lagi berarti? banyak. Kejadiannya sekali. banyak. Ken Dedes itu hanya salah satu dari banyak kejadian mengenai perempuan yang di istilahnya direbut paksa oleh Tunggul Ametung dari orang tua mereka. Kemudian akhirnya Ken Arok memiliki
apa ya istilahnya, gerakan hati lah yang menggebu-gebu bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Tadi sudah saya sampaikan. Akhirnya Ken Arok bersama dengan sahabatnya ini di satu momen mereka membentuk sebuah pasukan. Oke. Singkat ceritanya begitu. Mereka membentuk suatu pasukan independen Oh, di luar dari Tumapel. di luar dari Tumapel. Di luar dari semua Ya. wilayah kekuasaan. Walaupun pasukannya ini ada orang-orang dari prajurit juga Oh, yang memang mereka percaya, yang memang orang-orang tersebut sudah sangat mendukung dekat dengan Ken Arok. Ken Arok. Walaupun mereka belum tahu misi sebenarnya apa, yang penting mereka ikut dulu. ikut ya. Karena beberapa orang prajurit ini yang saya lihat juga merasakan keresahan Yang sama. dengan Ken Arok, dengan sahabatnya, dengan masyarakat yang lain Iya, iya. tentang sewenang-wenangannya Tunggul Ametung. Lalu selain dari prajurit yang memang dari pihak kerajaan, ada juga prajurit yang direkrut dari masyarakat biasa, pemuda-pemuda, orang-orang biasa. Nah, mungkin Sobat Time Travel dan Mas Anton pernah mendengar nama Kebo Ijo Oh, oke. di sejarahnya Iya, Ken iya. Arok. Iya. Ada nama itu juga di Ada nama peristiwa itu. disebut. Betul. Dalam legenda, dalam sejarah, banyak orang menyebut Kebo Ijo sebagai sosok satu orang. Oh, jadi sebenarnya itu bukan cuma satu sosok berarti. Nyatanya, yang saya lihat itu bukan orang, bukan satu orang maksudnya, bukan hanya satu orang namanya Kebo Ijo, bukan, tapi satu divisi pasukan khusus, pasukan elitnya Ken Arok. Oh, Ken Arok punya pasukan sendiri Iya. khusus di luar dari kekuasaan manapun Iya. saat itu. Betul. Yang punya tujuannya itu Oh, untuk menggulingkan kekuasaannya ya. lebih Tunggul halusnya kudeta. kudeta. Oke, oke. Lebih halusnya kudeta Tunggul Ametung karena kesewenang-wenangannya Tunggul Ametung sendiri. Nah, pasukan ini diberi nama Kebo Ijo. Kenapa? Karena pasukan ini punya bendera, punya panji-panji, lambangnya kerbau, kebo. Oh, kebo ya. Warna benderanya itu warna hijau. Hijau. Nah, Oh, oke. bentuk panji-panji atau benderanya itu bentuknya bukan segi empat, bukan persegi panjang, tapi segitiga. Segitiga. Oke. Segitiga gitu. Ada tiang nih segitiga. Gitu. Kebonya di tengah, warna hitam. Lingkaran di luar lambang kebonya itu warna hijau. Gitu, Oke, Mas. oke. Makanya disebut sebagai Kebo Ijo. Memang pada zaman dulu itu orang banyak menyebut si pemimpin dari sebuah pasukan ini ya nyebutnya juga Kebo Ijo. Walaupun orang ini punya nama, sahabatnya Ken Arok ini punya nama. Punya nama asli. Itu punya nama aslinya. Tapi penyebutannya kayak Kebo Ijo. Nah, kalau ada sebuah pasukan, berarti ada pemimpin pasukannya. Pemimpin pasukannya Ken Arok atau bukan? Bukan, Mas. Yang dipercaya itu Si Kebo Ijo. si Kebo Ijo ini, sahabatnya oke, Ken oke. Arok Iya, ini, iya. yang setia menemani dari zaman masih muda lah, gitu. Nah, Alif, ini kan ada pasukan ini ya. Mm-mm. Terdiri bukan hanya dari prajurit yang ada di Tumapel sendiri, Ya. tapi juga ada dari masyarakat biasa. Betul. Nah, bagaimana si Kebo Ijo dan Ken Arok itu mendidik pasukannya ini? Cerita yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Ken Arok di masa remajanya itu pernah belajar bersama dengan guru yang mana itu mantan panglima dari sebuah kerajaan besar pada zaman dulu. Ken Arok dididik bukan hanya untuk ahli dalam spiritual, tapi dalam perang juga Oke. dan lain-lain, ilmu lainnya. Nah, akhirnya Ken Arok mendidik dengan ilmu-ilmu yang sama juga Oh, yang pernah dengan diajarkan. apa yang dengan apa yang pernah disampaikan kepada dirinya dari gurunya. Ken Arok menyampaikan lagi ke Kebo Ijo sahabatnya itu dengan pasukan Kebo Ijo itu. Kebo Ijo. Iya, iya. Saya sempat melihat dalam salah satu sesi latihannya, latihan pasukan Kebo Ijo itu latihannya sangat berat, Mas. Sangat berat. Ada salah satu contohnya gini. Saya pernah lihat. Saya ngelihat pasukan ini
malam-malam. Mereka disuruh berendam di sungai yang aliran deras banget. Berdiri di tengah-tengah, berjejer dengan jarak ya. Satu, Oh, iya, iya. satu, berjejer, diem. Sambil istilahnya bertapa. Zaman dulu bertapa. Puja-puji kepada Sang Hyang, kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih fisiknya, sembari melatih spiritualnya. Oh, sekaligus jadinya fisik dan spiritual langsung digembleng Sekaligus. gitu ya. Itu gembleng itu berat, Mas. Itu malam-malam, tengah malam. Zaman dulu udara masih sejuk, oksigennya masih bagus. Di tengah hutan ada sungai, di situ airnya deras, Pasti dingin banget. dinginnya luar biasa. Oh, iya, iya, gitu. Kalau orang biasa di situ 15 menit, setengah jam aja itu udah Udah nggak kuat fisiknya kali ya. apa namanya, hipotermia, Hipotermia. nggak kuat. Tapi memang gitu cara didiknya Ken Arok. Karena itu yang pernah dididik Ke dia. dari gurunya. Oh, oke. Gitu. Bahkan Ken Arok lebih berat lagi. Nah, itu salah satu latihan beratnya. Jadi airnya tuh segini, Mas. Airnya segini. Sampai disisakan leher ke atas aja ya. berarti Itu untuk nafasnya kan bernafas. susah. Iya, betul. Karena ada tekanan air Kanan juga. udah mana? Airnya tuh kenceng banget. Jadi dia harus nahan badannya. Hmm. Di bawah licin loh, batu-batu. Batu-batu kali licin. Berat lah pokoknya. Itu salah satu dari banyak latihan yang berat. Nah, dari situ ketika Ken Arok kan pasti dia butuh dukungan besar juga kan sebenarnya. Nggak cuma dari pasukannya saja kan gitu kan. Bahwa ini kan seperti menggugat kekuasaan besar wilayah kerajaan Kediri yang ada di Tumapel kan gitu. Apalagi sebenarnya strategi yang dilakukan Ken Arok untuk meraih simpati banyak pihak untuk mendukung gerakannya dia. Ken Arok tuh sebenarnya tidak punya strategi yang sangat terperinci. Tapi Ken Arok itu sebenarnya mengikuti kata hati. Oh, langsung. Karena Ken Arok adalah orang yang sakti kan sebenarnya. Jadi beliau mengikuti alur alam, mengikuti kata hatinya. Karena Ken Arok sudah memiliki nama baik di kalangan masyarakat, jadi gampang ngambil hati orang untuk istilahnya untuk nyari simpatisan. Gitu, Mas. Oke. Singkat cerita, ketika akan menyerang, Ken Arok bilang gini yang saya dengar, luruskan niat kalian, besok kita akan menyerang Tunggul Amatung untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan dharma. Oke. Beliau kurang lebih bilang seperti itu yang saya dengar. Dan serangannya itu keesokan harinya. Serangannya serangan fajar, walaupun nggak pagi-pagi banget ya, Mas. Nah, sebelum kita masuk ke peperangannya, penyerangan ini, ada yang ingin saya spill ceritanya. Bahwa Ken Arok ini kan punya beberapa orang kepercayaan. Ken Arok menyuruh orang kepercayaan ini menjadi tilik sandi di dalam. Oh, di lingkaran Di istana. di ring satunya. Iya, oke. Nah, ternyata Tunggul Amatung juga memiliki tilik sandi di luar. Yang mana itu masyarakat yang memang pro ke dia. Jadi mereka saling bertukar informasi rahasia lah ya. bertukar informasi rahasia yang lempar dan sebagainya. Penyerangan itu terjadi dari pihak Ken Arok karena ada info dari tilik sandi yang dalam. Ini lagi lengah, serang. Gitu. Nyatanya ketika serang, nah, pasukan Tunggul Amatung sudah berjaga walaupun tidak sebanyak yang biasanya. Gitu. Nah, kenapa bisa berjaga? Sebenarnya ketika mulai itu agak kaget. Walaupun tetap dihajar. Agak kaget sedikit. Ternyata ya karena itu ada tilik sandi yang di luar. Gitu. Ngeliatin gerak-geriknya Ken Arok dan pasukan Kebo Ijo itu. Nah, yang saya lihat, Mas, penyerangannya itu berlangsung dengan cepat. Jadi cepat lah, set. Sigap. Oke. Kayak aksi senyap lah gitu ya. Iya, kayak aksi senyap. Cepet istilahnya ya. Walaupun pasukan Kebo Ijo nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak orangnya, tapi
satu orang pasukan kebo hijau itu setara dengan 50 orang pasukan biasa. Oh, iya. Istilahnya begitu ya. 5 pasukannya Tumapel. Iya. Ya, kira-kira lebih. Iya, kira-kira begitu. Hmm. Karena memang ya mereka bukan hanya latihan fisik tapi juga latihan spirit. Makanya punya kekuatan yang secara cukup besar fisik lah. dan mental dia Betul. mereka udah pada siap Udah gitu pada ya. siap, udah tahu medannya seperti apa. Karena itu juga kampung halamannya mereka kan. Mereka, ya. Gitu. Tapi maaf Lik, ini kalau kayak gini kan ini pasukannya Ken Arok ini kan ya pasukan, dia kan dilatih seperti biasa begitu saja. Tapi kalau untuk melakukan penyerangan kan pasti dia butuh senjata. Iya. Nah, itu gimana sebenarnya mereka memperoleh senjata? Nah, Sobat Time Travel pasti pernah mendengar nama tokoh namanya Empu Gandring. Oh iya benar. Ada di cerita itu juga. Jadi cerita di disebutkan. sejarah, di legenda itu ada di mana-mana nama Empu Gandring dan terkenal. Dengan kerisnya itu ya berarti. Ya, yang dikenal oleh orang sekarang adalah Ken Arok punya keris yang dibikin oleh Empu Gandring. Kan begitu. Iya, iya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Anton, jadi jauh sebelum penyerangan itu, Ken Arok itu kan orangnya supel, bergaul ke siapa aja. Salah satunya ke Empu Gandring. Empu Gandring ini sosok yang saya waktu itu lihat. Waktu saya lihat beliau lagi pakai baju biasa, segini. Warnanya itu kecoklatan, lusuh. Celananya itu warna hitam. Pakai ikat kepala warna putih, punya jenggot warna putih, udah sepuh lah, udah cukup sepuh lah, tapi masih gagah gitu, walaupun badannya agak kurus. Beliau itu juga orang sakti, Mas. Beliau itu seperti Brahmana juga sebenarnya, tapi memiliki profesi pengrajin senjata, pandai besi. Tapi khusus senjata-senjata yang dibikin oleh Empu Gandring itu bukan senjata biasa. Oh, udah kelasnya hebat. Istilah sekali. kelas pusaka lah ya. Pusaka. Oke. Senjata-senjata pusaka. Nah, ternyata kawasan itu adalah memang kawasan khusus untuk pembuatan senjata. Itu. Gitu. Empu Gandring juga punya istilahnya apa ya, murid santri lah. Punya santri-santri yang memang dididik untuk profesi yang membuat gitu. membuat senjata-senjata. Nah, yang tadi saya bilang, Empu Gandring itu bikin senjata khusus pusaka, senjata khusus. Kalau senjata-senjata biasa yang bikin siapa? Yang bikin itu santri-santrinya itu, murid-muridnya gitu. Nah, waktu Ken Arok pergi ke tempatnya Empu Gandring, dia memesan, kan kalau di banyak cerita tentang Ken Arok itu kan yang diketahui itu kerisnya tuh cuma satu. Ya kan? Tapi benar nggak sih sebenarnya dia mesen cuma satu? Sebenarnya sebelum saya melanjutkan, bagi sobat time travel yang nonton ini, apa yang kami sampaikan mungkin akan sedikit berbeda dari sejarah umum kebanyakan. Jadi gini Mas Anton dan sobat time travel, Ken Arok itu dalam sejarah diceritakan yang tadi ya, mesen keris ke Empu Gandring cuma satu keris. Nyatanya bukan, nyatanya enggak. Ken Arok itu order ya, mesen senjata ke Empu Gandring itu istilahnya satu paket. Ada yang buat pasukannya, ada yang buat dia dan sahabatnya. Nah, ini kan Empu Gandring ini kan sudah malang melintang lah di dunia senjata, di perkerisan, pusaka kayak gitu. Ketika dia dipesan begitu sama Ken Arok, apakah dia tidak bertanya-tanya, untuk apa sebesar ini pesanannya? Lucunya gini Mas, walaupun Empu Gandring itu orang yang sakti, dan Ken Arok juga orang yang sakti, mereka tuh berteman. Kenal baik. Ketika ada pertanyaan itu sebenarnya dari Empu Gandring yang saya dengar, Empu Gandring menanyakan hal sama yang seperti yang Mas Anton bilang tadi. Lalu Ken Arok bilang gini, ini saya dengar dan saya lihat bahwa Ken Arok bilangnya,
ini untuk pesanan kerajaan, pasukan kerajaan. Jadi harus besar untuk alutsista lah istilahnya. Iya. Kayak gitu mas. Ken Arok nggak bilang untuk kudeta, walaupun sebenarnya di batin Empu Gandring tahu persis berarti. Jadi ya kan karena udah sakti ya. Ya. Jadi dia sebenarnya bisa ngebaca, bisa. tapi secara manusiawinya ya udah gitu aja. Itu yang terucap. Akhirnya dibikin seperti itu. Nah, uniknya setiap pusaka-pusaka yang Empu Gandring bikin, Empu Gandring punya catatan sendiri. Seperti kalau zaman sekarang ada barang, ada sertifikatnya, sertifikat barangnya, dijelasin di situ namanya apa, kegunaannya untuk apa, pembuatannya kapan, kayak gitu-gitu. Siapa pemesannya. Nah, ternyata Empu Gandring punya, yang saya lihat punya satu ruangan khusus. Di situ ada perkamen-perkamen, kayak dari lembaran dari apa ya, mungkin daun kali ya mas, daun lontar atau apalah, saya kurang paham. Itu warnanya agak kecoklatan gitu, kusam. Ketika dibuka itu ada tulisannya yang kayak Jawa kuno ya, yang saya lihat. Tapi yang saya dengar itu adalah surat-surat sertifikat itu. Di dalamnya itu berisi bahwa ada pantangannya. Senjata ini tidak boleh digunakan untuk ini. Senjata ini bahannya ini. Senjata ini punya fungsi khususnya ini dan sebagainya. Dan pantangan itu pasti kalau dilanggar ada sesuatu di situ dituliskan juga. Apa hukumannya? Begini. Seperti itu mas. Jadi ada dokumentasi kekhususan pusaka yang diciptakan Empu Gandring. Nah, langsung kita balik aja lagi ke penyerangan Fajar ya. Senyap. Nah, kita masuk ke bagaimana sih saat terbunuhnya Tunggul Ametung waktu itu. Jadi kenapa mereka bisa lengah gitu loh? Kan ini kan bukan orang biasa-biasa juga. Mereka ada dalam penjagaan yang hebat, ya kan gitu. Nah, itulah hebatnya pasukan Kebo Ijonya Ken Arok. Walaupun sebesar apapun pasukan yang dihadapkan, mereka tetap bisa maju mas. Gitu. Karena balik lagi, pasukan Kebo Ijo itu bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Nah, bagaimana Tunggul Ametung bisa meninggal? Ya karena kena serangan itu. Yang dipimpin oleh sahabatnya Ken Arok, Kebo Ijo itu sendiri. Ken Aroknya di mana? Ken Aroknya di luar, mantau dari luar. Ken Arok nggak ikut. Yang saya lihat begitu. Nah, Sobat Time Travel, supaya ceritanya lebih seru, kemarin kan Alif kesana barengan sama Mas Amin. Mas Amin, ya. Nah, kita langsung hubungi aja Mas Amin ya. Betul. Bagaimana menariknya cerita waktu Ken Arok. Biar lebih seru ya mas. Iya, biar lebih seru. Dan kita sudah terhubung dengan Mas Amin. Kita langsung dengar cerita dari Mas Aminnya langsung. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anton, Mas Alif. Iya, gimana? Nah, tadi kan udah diceritain nih sama Alif gitu. Tapi kan pasti ada yang lebih seru lagi nih yang Mas Amin bisa ceritain ke Sobat Time Travel. Kita mundur sedikit ya Mas. Kita sampai ke di tempatnya Empu Gandring deh, ya. Kan kita bicara langsung ke Empu Gandring, Amin. Amin langsung ke Empu Gandring. Atau ada yang Mas Amin bisa ceritain yang lebih seru juga? Gini Mas, Gimana? tadi kan udah saya ceritain cukup panjang tentang Ken Arok. Iya. Nah, kita pengen tahu lebih detail tentang Ken Arok tuh mesen senjata ke Empu Gandring. Nah, dari ceritanya versi Mas Amin, kayak gimana yang Mas Amin lihat pada saat itu? Boleh diceritain ke teman-teman semua. Oke. Jadi Ken Arok mendatangi tempat beliau ya, yang Pak Ande Besi itu, Empu Gandring namanya itu. Di situ Ken Arok memesan itu khususnya ada dua sebenarnya,
dua itu untuk Ken Arok, satunya untuk Kebo Ijo. Nah, tapi Ken Arok memang pesan juga untuk dibikinin buat pasukan yang nantinya gitu loh, lebih banyak lagi tuh senjata pesan dari Ken Arok tersebut. Nah, Empu Gandring pun jelas ya, karena rezeki mungkin ya tidak keberatan untuk menerima pesanan ya, jadi dibikinlah 2 keris yang khusus spesial, satu buat Kebo Ijo, 2 buat Ken Arok. Kalau senjata prajurit itu memang bukan Empu Gandring yang bikin, tapi kayak anak buahnya lah ya, yang biasa itu yang untuk prajurit. Nah, itu Mas Anton, Mas Alif. Siap. Terus Mas Amin, soal senjata yang punya Ken Arok dan Kebo Ijo itu kan sepasang, Mas. Bisa ya, betul, bisa ceritain nggak, Mas, yang lebih detailnya kayak gimana? Nah, ini kan memang udah dari dulu ya, itu Empu Gandring udah menyiapkan ya, sebelum Ken Arok udah bertemu dengan Kebo Ijo, itu sudah ada nantinya bahwa keris ini akan dibikin oleh seorang pangeran ya Pak, kayak nanti calon bakal itu loh. Akhirnya Kebo Ijo didatangi Ken Arok tadi, ternyata Kebo Ijo sama Ken Arok datang ke itu ahli besi itu Empu Gandring. Nah, Empu Gandring itu membuat 2 keris yang kembar yang sama. Itu pun kayaknya bahannya spesial sekali. Kenapa? Karena spesial itu berarti bahan yang khusus untuk senjata istimewa itu, bahannya yang didapatkan dari ada yang tirakat dan puasa dan lain-lain, jadi khusus. Akhirnya ketemulah bahan yang istimewa untuk membuat 2 keris gitu. Nah, satu keris yang memang benar-benar dibikin Empu Gandring itu istimewa ya buat Ken Arok, bisa bercahaya kerisnya sebenarnya itu. Nah, yang di Kebo Ijo sama bentuknya, tapi lebih dahsyat, lebih hebat, khusus kerisnya Ken Arok. Itu Mas Anton, Mas Alif yang Amin tahu. Bicara soal bahan baku dari pusaka itu, Mas, dari keris itu kan tadi Mas Amin bilang juga spesial bahannya. Bener nggak kalau keris itu ada yang terbuat dari batu meteor? Itu sangat betul Mas Alif. Empu Gandring itu kan bukan orang sembarangan, Mas. Jadi tirakat, puasa, semedi itu ya apa aja bisa mendatangi beliau, Mas. Karena orang-orang hebat ya. Jadi dari langit itu tiba-tiba muncul batu meteor untuk bahan keris yang dipesan sang Ken Arok, Mas. Itu, Mas. Nah, nggak sembarangan itu, Mas, bahannya itu. siap. Nah, soal kekhususan nih Mas Amin, pusaka itu, keris itu, dia punya kekhususan apa sih sebenarnya? Yang Amin tahu ya, kalau yang dipegang, mohon maaf ya Mas Alif, Mas Alif ya, yang dipegang Kebo Ijo dulu ya. Kalau dipegang Kebo Ijo, yang dipegang Kebo Ijo itu ada keistimewaan bahwa siapa yang megang keris tersebut, memiliki keris itu, kelihatan tuh gagah, kelantung, udah kayak gitu, sakti ya, udah jelas sakti. Tapi lebih sakti, lebih gagah lagi yang dipegang seorang yang pas memiliki itu, yang bahan dari batu meteor itu, yang dipegang Ken Arok. Keris itu bisa menyala, juga bisa bergerak sendiri, Mas. Aneh itu loh, Mas, keistimewaan keris yang dipegang Ken Arok itu. Mas Amin. Gimana? Mas Amin. Ya,
kejadian meninggalnya Empu Gandring dalam sejarah, dalam legenda itu kan katanya ditusuk ya Mas ya? Jadi ditusuk Ditusuk senjatanya. dengan senjata pusaka itu. Nah, yang Mas Amin lihat sebenarnya gimana Mas? Biasanya yang membuat yang amanat itu kan harus disampaikan. Nah, pusaka tersebut sebenarnya memang mempunyai memiliki keistimewaan untuk bisa membunuh yang membuat, Lip. Dikarenakan orang yang memegang aja sebenarnya itu, Lip. Soalnya, Lip, kenapa keris itu bisa membunuh yang membuat? Karena di situ kan pernah ada kata-kata beliau yang bikin keris itu Empu Gandring. Jangan untuk nafsu duniawi, jangan untuk mudah tergoda wanita atau perempuan, Mas Alif. Tolong itu. Ternyata di situ kan, mohon maaf ya, ada unsur-unsur mulai ketertarikan untuk merangkul memiliki kerajaan tersebut, Mas Alif, dan ketemu dengan gadis yang cantik waktu dulu itu sudah mulai ke situ kena apa imbasnya nanti bisa balik ke orang yang bikin itu. Waktu itu kan Naro ketemu sama Candides. Nah, di situ udah mulai melanggar itu loh, melanggar kata-kata sumpah pada keris tersebut itu loh. Makanya itu keris bisa balik membunuh sang pengrajinnya sendiri dengan jalan keris tersebut langsung menusuk beliau sang Empu Gandring. Keris itu yang menusuk Empu Gandring yang dimiliki yang di Ken Arok kayak gitu. Makanya ada dua, siapa yang membunuh Empu Gandring tersebut, Ken Arok kah atau Kebo Ijo, karena bentuk kerisnya sama itu le. Itu. Oke. Terus Mas, Tunggul Ametung itu kan mati setelah kudeta, setelah penyerangan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo itu ya Mas. Iya. Nah, Betul. pertanyaannya adalah matinya Tunggul Ametung itu setelah atau sebelum wafatnya Empu Gandring? Itu ada dua kabar sih ya, Liv. Ada yang Tunggul Ametung dulu, ada kabar Empu Gandring dulu itu, Liv. Kayak berkesamaan loh, berbarengan itu. Kayak gitu Liv yang Amin lihat, Liv. Nah, Tunggul Ametung itu siapa yang bunuh ya, Liv? Nah, di situ ada yang pas dengan kejadian pada Empu Gandring, Liv. Tunggul Ametung dibunuh sebenarnya siapa, Liv? Oleh Kebo Ijo sebenarnya, Liv. Ditusuk pakai keris bikinan Empu Gandring. Nah, di situ kan gempar bahwa Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Nah, itu gempar, Liv. Ternyata memang di kerajaan itu Tunggul Ametung kan punya abdi yang bisa mengecek yang memiliki siapa ini yang membunuh sebenarnya siapa antara dua itu, guys. Penyelidik Apakah, lah ya Mas. Iya, penyelidik. Apakah punya Kebo Ijo apa punya Ken Arok? Itu lihat ternyata diteliti sebenarnya itu milik keris Kebo Ijo, bukan Ken Arok. Yang dituduh Ken Arok. Tapi Kebo Ijo juga
dituduh juga karena dia memang mengakui sebenarnya akulah yang membunuh, karena Kebo Ijo menghargai, menghormati seorang Ken Arok. Itu Pak Berarti Mas Anton itu. berarti melindungi Ken Arok juga ya Mas sebenarnya Kebo Ijo itu. Harusnya kayak gitu yang kami lihat. Seorang panglima ya harus menghormati yang lebih atasnya lagi, jenderalnya lagi itu, seolah-olah kayak gitu. Mas Amin, agak balik sedikit. Sebenarnya bagaimana hubungan Ken Arok dengan Empu Gandring? Jadi kan kalau ini kan orang banyak menggambarkan kalau mereka itu sebenarnya karena kecewa Ken Arok kemudian membunuh Empu Gandring. Tapi sebenarnya bagaimana sih hubungan Empu Gandring dengan Ken Arok? Sebenarnya itu ya Mas, seorang yang pemesan keris ya harus percaya sama pengrajinnya. Masa pembikin keris hebat dibunuh oleh pemesannya? Ya kan lebih kurang kurang sopan ya kayaknya ya. Sebenarnya enggak dibunuh oleh itu keris. Maka sebenarnya yang bunuh itu kerisnya sendiri, malah berbalik itu sebenarnya. Oke. Nih Mas Amin, dalam sejarah itu, dalam legenda diceritakan bahwa Empu Gandring dibunuh oleh Ken Arok. Tapi ternyata oleh Mas Amin tadi dikatakan bahwa Empu Gandring itu wafat, meninggal itu karena tuah dari pusaka itu, tuah dari keris itu, karena si pemilik melanggar sumpah atas pusaka tersebut. Akhirnya kena imbasnya ke pembuatnya itu ya Mas, atau Empu Gandringnya sendiri. Nah, Iya betul Mas Alif. oke, Mas Amin, tolong dong Mas ceritain gimana Empu Gandring akhirnya bisa meninggal gitu. Kenapa bisa meninggal, tuahnya bagaimana? Kalau misalkan itu karena kena tuah dari pusaka, Persisnya meninggal ya bagaimana? gimana? Meninggalnya bagaimana? Jadi yang saya lihat ya, memang pertama tertancap. Itu tertancap itu sekitar 3 lekukan itu Mas Anton. Iya memang tertancap. Tapi sebenarnya pada waktu itu Ken Arok lah yang mencabut keris itu. Sebenarnya itu mau menolong. Ternyata takdir sudah terjadi bahwa beliau lah kena keris sendiri. Ken Arok sebenarnya mau membantu mencabut. Sebenarnya itu. Akhirnya ada kabar gitu ya Mas, ada kabar, ada fitnah bahwa Ken Arok yang membunuh Empu Gandring. Padahal nyatanya Ken Arok ingin menolong Empu Gandring gitu. Iya, karena langsung pengen mencabut sebenarnya, supaya jangan terlalu dalam keris itu masuk ke tubuh Empu gitu. Itu Mas Ali Mas Anton yang Amin perhatikan waktu itu. Oke. Oh ya Mas Amin, tadi kan kita juga bercerita tentang ada namanya Ken Dedes, perempuan yang pernah dilihat oleh Ken Arok juga, ditaksir juga oleh Ken Arok, dan dalam sejarah Ken Dedes itu istrinya Ken Arok. Nah, menurut pandangan Mas Amin, dari apa yang Mas Amin lihat, Ken Dedes itu perawakannya seperti apa? Kalau yang saya lihat, kok kayak campuran India gitu loh Mas. Nah, kalau dari pandangan Mas Amin gimana? Ya Lep, itu memang udah Amin cerita tadi ngomong ya. Sebenarnya itu antara Ken Dedes, Ken Arok ada titisan-titisan tersendiri ya. Memang perawakan untuk Ken Dedes itu benar-benar kental dengan yang dimiliki khas di negara India itu Lep. Itu sebenarnya Ken Dedes aslinya dari sana. Itu Mas Alif, ciri-ciri Ken Dedes itu perawakannya ya. Mas Alif pernah dengar kayak
Durupadi enggak? Iya pernah. Nah, pemeran di Mahabharata ya salah satunya itu ya. Nah, itu masih sedikit mirip seperti itu. Ciri-ciri beliau yang Amin tangkap biasa. Nih, matanya itu rada sayup. Udah jelas hidungnya mancung, itu cantik. Bibirnya tipis. Nah, posturnya itu loh yang membuat siapapun yang melihat pasti jatuh cinta, Lip. Rambutnya itu panjang hitam loh. Tuh, Lip. Nah, terus tadi Mas Amin sempat ngomong beberapa sosok yang iya lainnya. beberapa orang. Ada tadi hubungannya antara Ken Arok, Ken Dedes, Empu Gandring dan seorang begawan. Nah, saya mau nanya, begawan ini siapa, Mas? Yang Mas Amin sebut tadi. Begawan itu sosok seorang orang tua yang tempat Ken Arok untuk apa ya, intinya untuk curhat, untuk mendekatkan bahwa Ken Arok ini siapa sebenarnya. Begawan juga tahu. Berarti begawan ini bukan gurunya Ken Arok, Mas, yang masa mudanya. Itu sebenarnya masa mudanya. Ken Arok itu kan dulu tapa. Setapa itu waktu bertapa sebelum sempurna. Ken Arok itu kayak musafir, dalam arti pengembara. Nah, Ken Arok ketemu seorang panglima, itu pernah menjabat sebagai panglima di suatu kerajaan itu. Nah, itulah di situ Ken Arok dididik menjadi seorang yang lihai dalam peperangan, dalam segalanya, lewat yang itu ketemu di bukit tersebut tuh. Nah, panglima tersebut masih juga kenal dengan begawan itu. Kenapa Ken Arok lebih dekat dengan begawan itu? Karena lewat panglima tersebut mengabari, mengasih tahu ke Ken Arok. Itu, Mas. Apa tak kaget kan? Sebenarnya ada keterkaitan ya ternyata antara semua orang yang diceritakan dalam cerita Ken Arok itu ya. Iya, Mas. Banyak sekali terkaitannya. Jelas semua yang dengar mungkin ya, yang lihat itu memang kaget. Nih, Mas Amin, saya mau nanya lagi. Tadi kan saya sempat cerita tentang ciri-cirinya Empu Gandring, secara perawakannya dan sebagainya itu kayak gimana. Itu dari versi saya, apa yang saya lihat. Nah, dari versinya Mas Amin, dari apa yang Mas Amin lihat, itu kayak gimana, Mas? Tolong ceritain. Sang Empu, Mas Alif. Ya, Ya. Empu Gandring. Itu bukan kan jelas ya, kalau itu kan masuknya seorang seniman juga ya, ahli seni juga ya, karena pengrajin Iya. emas pengrajin besi. Dia itu ciri-cirinya rambutnya panjang, matanya ada lebar, kumisnya putih, jenggotnya putih. Sebenarnya badannya keker cuma untuk menutupi kelihayannya. Dia menutupi lip dengan membungkukan badannya, Lip. Itu, Lip. Itu Mas Alif. Kalau kulit ya sawo matang lah ya. Nah, Sobat Time Travel, Mas Amin sudah menggambarkan sosok Ken Arok, wajah dari Ken Arok. Dan ini bukan sekedar ilustrasi, tapi memang secara real Mas Amin menggambarkan sosok Ken Arok. Aslinya seperti Pertemuannya langsung dengan Iya. Ken Arok. aslinya seperti ini apa yang teman-teman sekarang lihat. Dan nah, Mas Amin, ada pesan-pesan nggak? Ini kan
gambar yang Mas Amin bikin, skate yang Mas Amin bikin mengenai wajah Ken Arok, Ken Dedes dan sebagainya, itu murni dari karyanya Mas Amin dan dari apa yang Mas Amin lihat, dan nggak pernah diperlihatkan, nggak pernah diperlihatkan dimanapun. Ya. Ada nggak yang Mas Amin sampaikan ke sobat yang travel yang nonton? Begini Mas Alif, Mas Anton, Amin sengaja ziarah dulu ya ke sana ya. Ternyata memang satu ke tempat beliau-beliau. Nah, ternyata memang beliau itu nampak ya. Jadi langsung tak masukkan ke inspirasi ya, langsung tak bikin wajah beliau dari Ken Arok, Ken Dedes itu. Jadi ya mungkin ada perbedaan, tapi kan juga masuknya juga beda orang juga beda penglihatan ya, kayak gitu. Jadi yang digambarkan sama Mas Amin itu benar-benar penglihatannya Mas Amin ketika bertemu sama mereka, bisa menceritakan kisah-kisah mereka waktu dulu itu ya. Iya Mas Anton. Karena gini ya Mas Anton, Mas Amin, sobat Time Travel, kalau kita pergi ke zaman dulu, kita nggak bisa bawa kamera. Betul. Kita bisanya bawa pelukis, yaitu Mas Amin. Gitu ya Mas kira-kira. Iya Pak. Iya betul Mas Alif. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu kali ya Mas Anton. Iya, untuk terima episode Ken Arok. Ya, terima kasih banyak Mas Amin udah meluangkan waktunya cerita ke kita semua dan ke teman-teman yang nonton. Semoga di lain waktu kita bisa telepon lagi Mas untuk cerita yang lain, sejarah, peradaban dan yang lainnya. Ya. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Iya Mas Alif, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Time Travel, kita akhiri episode Ken Arok hari ini. Tetap tonton channel kami setiap. Oke, Sobat Time Travel, kita akhiri episode Ken Arok hari ini. Tetap tonton channel kami, setia untuk mendukung kami dan memberikan motivasi kepada kami. Kalau ada saran-saran dari Sobat Time Travel untuk tema yang bisa kita angkat, silakan tulis di komen di bawah di channel kami. Sobat Time Travel, jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe supaya kita makin semangat bikin konten-konten untuk mengangkat cerita kisah sejarah peradaban bangsa kita hingga bangsa yang lainnya. Yeah. Oke, terima kasih banyak semua Sobat Time Travel yang telah menonton di episode kali ini, episode Ken Arok. Tunggu video berikutnya mengenai cerita lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.